كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم جميعا؟ هل أنتم بخير؟ طيب, pada video kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang anwa'ul kalimati, yaitu pembagian kata di dalam bahasa Arab. Al-kalimatu, kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama al-ismu, kata benda. Yang kedua al-fi'lu, kata kerja. Yang ketiga al-harfu, kata penghubung. Dan terlebih dahulu kita mempelajari tentang pembagian dari kata yang pertama, yaitu al-ismu. Al-ismu adalah sebuah kata yang menunjukkan nama-nama benda, baik yang hidup maupun benda mati. Dan di antara yang masuk ke dalam al-ismu adalah nama manusia. Insanun artinya manusia. Contohnya adalah Muhammadun. Muhammadun adalah nama orang, maka Muhammadun itu dikatakan dengan ismun, sebuah isim. Kemudian yang masuk ke dalam ismun adalah hayawanun, nama-nama hewan. Dan contohnya di sini kita tuliskan asadun, singa. Maka asadun itu adalah ismun karena dia nama-nama hewan. Kemudian yang masuk ke dalam al-ismu juga di sini nabatun. Nabatun artinya tumbuh-tumbuhan. Contohnya kita tuliskan di sini zahratun. Maka zahratun itu adalah isim karena dia adalah salah satu dari nama tumbuhan. Arti zahratun adalah bunga. Kemudian yang masuk ke dalam al-ismu juga adalah jamadun. Jamadun artinya benda mati. Dan contohnya qalamun, artinya pulpen. Jadi apapun benda mati di sekitar kita, maka dia dikatakan dengan ismun. Di sini kita tuliskan qalamun artinya pulpen. Contoh lainnya maktabun, meja. Kemudian kurwasatun, buku tulis, dan lain-lainnya. Maka semua kata ini dan ini, kemudian ini adalah ismun karena dia menunjukkan nama-nama benda baik yang hidup maupun benda mati. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembagian kata yang kedua, yaitu al-fi'lu. Al-fi'lu adalah kata kerja yang maksudnya adalah sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu, baik pada masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Dan al-fi'lu atau kata kerja di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, yaitu kata kerja yang telah terjadi. Contohnya kataba, artinya telah menulis. Kemudian pembagian dari al-fi'lu yang kedua adalah al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' yaitu kata kerja yang sedang atau akan terjadi, seperti contoh yaktubu, artinya sedang atau akan menulis. Kemudian pembagian al-fi'lu yang ketiga adalah fi'lul amri, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Contohnya uktub, artinya tulislah. Jadi ada 3 pembagian dari al-fi'lu, yaitu al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah terjadi. Kemudian al-fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang atau akan terjadi.
Terus yang ketiga fi'lul amri, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Setelah kita mempelajari tentang pembagian dari fi'il tadi, maka di sini kita mendalami pembagian fi'il yang pertama, yaitu al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah terjadi. Dan fi'il madhi ini dia mempunyai timbangan seperti yang kita tuliskan di sini, fa'ala, ya, bisa kita samakan dengan kataba, kemudian qara'a, kemudian jalasa dan lain-lainnya. Kemudian ada fi'il madhi itu yang timbangannya fa'ula, yang kita samakan dengan kata qaruba. Kemudian ada yang setimbangan fa'ila, yang kita samakan dengan rakiba atau labisa. Kemudian fi'il madhi itu mempunyai 14 bentuk perubahan kata. Jadi bentuk perubahan fi'il madhi itu ada 14. Contohnya misalnya kataba. Kataba itu dia mempunyai 14 bentuk perubahan dan semuanya adalah fi'lul madhi. Seperti kataba, 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 katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabna. Jadi semua kata yang barusan kita baca adalah perubahan dari fi'il madhi yang jumlahnya 14. Karena kita baru pemula, maka kita cukup memahami 4 dari 14 bentuk perubahan fi'il madhi. Ya, di antaranya kataba, kemudian katabata, kemudian katabati, kemudian katabatu. Nah, untuk pemula cukup 4 bentuk perubahan fi'il madhi saja yang kita pelajari. Adapun perbedaannya adalah kalau kataba artinya telah menulis. Kalau kita rubah menjadi katabata, maka artinya kamu laki-laki telah menulis. Maksudnya orang yang kita ajak bicara itu adalah laki-laki, maka yang kita pakai katabata. Kemudian kalau kita rubah menjadi katabati, maka artinya kamu perempuan telah menulis. Artinya orang yang kita ajak bicara itu adalah seorang perempuan, maka kalimat yang kita pakai adalah katabati. Kamu perempuan telah menulis. Kalau kita rubah menjadi katabatu, maka artinya saya telah menulis. Maka bagi pemula cukup 4 dari 14 bentuk perubahan fi'il madhi. Yang ini saja dulu yang kita pelajari. Adapun contoh lainnya ada di dalam buku Muthala'ah yang biasa kita pelajari. Ini dia bukunya, Al-Muthala'atul Hadithah. Contoh lainnya adalah nafakha. Ada di halaman 21 itu. Nafakha artinya telah meniup. Kemudian kalau kita rubah menjadi nafakta, artinya kamu laki-laki telah meniup. Berarti orang yang kita ajak bicara itu adalah seorang laki-laki. Kemudian kalau kita rubah menjadi nafakhti, maka artinya kamu perempuan telah meniup. Maka orang yang kita ajak bicara adalah perempuan. Kemudian kalau kita rubah menjadi nafakhtu, maka artinya saya telah meniup. Jadi itulah contoh-contoh yang terdapat di dalam buku Muthala'ah. Dan terakhir kita mengenal dan menghafal kosakata baru, yaitu kosakata dari al-ismu atau isim. Yang pertama al-buqu, terompet. Yang kedua ar-rumhu, tombak. Yang ketiga asy-sya'ru, rambut. Yang keempat al-mishtu, yaitu sisir. Kemudian kosakata dari al-fi'lul madhi,
Yang pertama, nafakha artinya telah meniup, ta'ana artinya telah menusuk, dhaffara artinya telah mengepang, masyata artinya telah menyisir. Silakan dipelajari dan dipahami serta dihafalkan kosakata baru ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu video kita kali ini dan ikutin terus video-video berikutnya. Mudah-mudahan kita semakin mengerti dan memahami bahasa Arab. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.